Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revana Khairala dari kelas KM4602 dengan NIM 150-222-3029. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil dari tugas atau asesmen 1 saya di mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu organisasi, apa itu kelompok, dan apa perbedaan dari keduanya. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki susunan jabatan dan tugasnya. Sedangkan kelompok adalah kumpulan dari 2 atau lebih orang yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan tersebut bisa tujuan individu atau tujuan bersama. Dan perbedaan dari keduanya adalah organisasi memiliki struktur keanggotaan sedangkan kelompok tidak memilikinya. Yang kedua, organisasi memiliki pembagian tugas atau pembagian kerja yang tertulis dan terstruktur sedangkan kelompok tidak memilikinya. Yang terakhir, organisasi memiliki aturan-aturan yang jelas dan tertulis sedangkan kelompok tidak memilikinya. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari analisa saya tentang etika komunikasi dalam kelompok dan organisasi di dalam organisasi yang saya pilih. Organisasi yang saya pilih ini adalah organisasi MPK di SMA Negeri 3 Cimahi. Sebelum masuk ke dalam hasil analisanya, saya akan menjelaskan dulu secara singkat apa itu MPK. MPK ini adalah singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas yang anggota di dalamnya adalah terdiri dari perwakilan-perwakilan dari setiap kelas. Organisasi MPK ini juga berfungsi dan bekerja untuk mengawasi kinerja OSIS, memastikan program kerja OSIS maupun MPK itu sendiri terlaksanakan, juga memastikan aspirasi siswa agar tersampaikan. Dan yang terakhir, MPK ini juga berfungsi dan bekerja untuk mengevaluasi kinerja dari pengurus OSIS. Di dalam organisasi MPK ini juga mempunyai struktur keanggotaan dari mulai staf intinya yang berisi dari ketua, wakil ketua, sekretaris umum, bendahara umum, lalu dilanjut dengan komisi-komisi yang ada di dalamnya dari komisi hukum, komisi advokasi, dan komisi kominfo. Setelah saya analisis organisasi MPK ini dan dikaitkan dengan materi etika komunikasi dalam kelompok dan organisasi, saya mendapatkan beberapa temuan bahwa dalam organisasi MPK ini terdapat kualifikasi etis yang harus dipenuhi oleh seluruh anggotanya. Terdapat aturan bahwa anggota MPK tidak boleh menegur siswa atau siswi yang melanggar tata tertib sekolah. Mengapa? Karena itu adalah tugas dari pengurus OSIS, dan jika hal ini dilanggar dapat disimpulkan bahwa anggota tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Lalu yang selanjutnya adalah dalam organisasi MPK ini terdapat kualifikasi perilaku etik yang harus dipenuhi oleh seluruh anggotanya. Terdapat aturan bahwa anggota MPK harus selalu mencontohkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan sekolah kepada siswa-siswi lainnya. Dan apabila salah satu anggota MPK tidak mencontohkan hal tersebut kepada siswa dan siswi lainnya atau bahkan melanggarnya, diartikan bahwa anggota tersebut tidak memenuhi kualifikasi perilaku etik yang dimaksud. Lalu yang selanjutnya, dalam organisasi MPK ini terdapat kualifikasi kesadaran etis yang dimana harus dipenuhi oleh seluruh anggotanya. Terdapat aturan bahwa seluruh anggota MPK diwajibkan untuk selalu memakai PIN MPK di seragam sekolahnya selama ia menjabat. Jika aturan ini dilanggar, dapat diartikan bahwa anggota tersebut tidak memiliki kesadaran etis terhadap aturan yang ada. Selanjutnya adalah dalam organisasi MPK ini terdapat etika normatif yang diterapkan, yaitu seluruh anggota MPK harus bertanggung jawab atas jabatan dan perannya masing-masing di dalam organisasi. Dan apabila salah satu anggota tidak memenuhi hal tersebut, akan ada konsekuensi yang didapat. Yang terakhir adalah dalam organisasi MPK ini terdapat etika deskriptif yang diterapkan, yaitu etika yang mewajibkan untuk setiap anggotanya jika ingin memanggil anggota lainnya yang umurnya lebih tua dengan sebutan Kang untuk kakak laki-laki dan sebutan teh untuk kakak perempuan. Dan jika etika ini tidak dipenuhi, berarti anggota tersebut tidak memenuhi dan melanggar etika deskriptif yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh bagaimana jika etika ini kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, etika saat kita sedang ada di dalam kelas saat perkuliahan, atau bisa kita sebut etika ketika kita ada di dalam suatu kelompok. Seperti kita tidak boleh main handphone di saat dosen sedang menerangkan materi, tidak boleh mengobrol saat dosen sedang menerangkan materi, dan tidak membuat keributan. Lalu yang selanjutnya adalah etika saat kita sedang ada di sebuah kelompok keluarga atau keluarga besar. Etika di dalam keluarga adalah kita tidak boleh berbicara dengan nada dan intonasi yang tinggi terhadap orang tua maupun saudara yang
umurnya lebih tua dibandingkan kita. Lalu ada etika saat kita sedang ada di dalam suatu kelompok pembelajaran. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai, seperti tidak main handphone atau tidak mengobrol dengan teman yang lainnya di saat salah satu teman kita di dalam kelompok sedang berbicara atau menerangkan sesuatu kepada kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perspektif klasik dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Mulanya, ide utama dari perspektif klasik ini adalah organisasi mirip dengan mesin. Asumsinya adalah para pekerja adalah bagian dari mesin besar, yaitu organisasi. Jadi, jika salah satu bagian gagal, maka seluruh mesin pun akan gagal. Contohnya adalah di dalam perusahaan industri, perspektif klasik yang terjadi adalah mesin-mesin yang digunakan di dalam perusahaan tersebut akan dianggap berhasil jika sumber daya alam atau pekerja di dalamnya juga berhasil, dan begitu pun sebaliknya. Lalu, di dalam perspektif klasik terdapat dua teori di dalamnya. Yang pertama ada teori hubungan manusia, di mana di dalam teori ini membahas tentang seberapa dihargai sih kita sebagai manusia di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada teori sumber daya manusia. Di dalam teori ini membahas tentang seberapa siap diri kita di dalam organisasi, seperti misalnya kesiapan mental kita, kesiapan skill kita, dan kesiapan lain-lainnya. Potensi dalam diri kita itu apa saja, dan memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan organisasi atau tidak. Baik, sekian dari presentasi dan penjelasan saya di video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.